Kali ini kita diberi kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan sound system di salah satu pusat ngumpulnya anak-anak muda. Nggak lain ya di daerah Blok M. Tempatnya sih masih renov ya, jadi kalau misalkan kalian datang pasti tempatnya belum buka sekarang. Tapi nanti kalau udah buka pasti banyak juga yang hangout ke sini. Di mana tempatnya? Nih kita kasih cuplikannya buat kalian. Seperti yang kalian lihat di cuplikan videonya, ini tuh toko buku yang bersebelahan langsung dengan coffee shop. Jadi kalian bisa beli buku di sini, sekalian bisa ngopi dan ngumpul bareng circle kalian. Apalagi tempat ini tuh kita pasang untuk sound systemnya, jadi bikin suasana nongkrong atau belanja kalian lebih asik dan nyaman lagi. Kali ini kita mau spill barang-barang apa aja yang kita pasang di project kali ini. Jadi langsung aja kita masuk ke barang-barang yang ada di project kali ini. Di sini tentunya kita pakai sistem pasif dengan zoning, yang dimana kita pakai dua tipe speaker, yaitu speaker wall mount dan speaker ceiling. Kenapa kita pakai speaker wall mount? Karena di beberapa area itu konsepnya adalah industrial yang plafonnya itu dia expose ya, jadi nggak ada tempat untuk pasang speaker ceilingnya. Jadi kita memberikan opsi memakai speaker wall mount. Oke, seperti yang tadi kita sudah kasih tahu ya, kita pakai speaker wall mount dan speaker ceiling. Itu tergantung dari lokasinya. Kalau misalkan ceilingnya itu expose, tentunya kita pakainya wall mount ya. Kita bakalan lihat dulu, mungkin kalian ini bisa menjadi gambaran spesifikasinya ya dari masing-masing item yang kita pasang di sini. Yang pertama dari speaker wall mount-nya itu kita pakai Pro L dengan tipe PA A51TW. Itu adalah speaker wall mount yang 5 inci. Kita mainnya semua ada di 8 ohm. Dan ini warna putih, jadi di indoor itu kelihatan banget cakep nyatu dengan konsep yang ada di toko buku dan coffee shop ini. Nah, ini dia nih untuk spesifikasi dari Pro L PA A51TW. Nah, itu dia untuk spesifikasinya. Sekarang kita pengen lihat untuk ceilingnya. Nah, ceiling yang kita pakai di sini juga dari Pro L juga dengan tipe XE65CT. Itu ceiling speaker yang ukuran drivernya itu 6,5 inci. Dan ini juga sama, kita mainnya semua di 8 ohm ya. Dan kalian juga pastinya pengen nih lihat spesifikasinya sebagai gambaran. Nanti kalau misalkan kalian ada kebutuhan juga, ini dia nih spesifikasinya dari Pro L XE65CT. Jadi itu dia untuk kedua speaker yang kita pasang di toko buku dan kopi ini. Kemudian powernya pakai apa sih ya? Powernya kita pakai dari Dynacord. Nah, ini dia nih bentukan dari powernya. Dan kalian pasti nggak umum dengan barang ini. Nah, jadi kita kasih lihat gambarnya seperti ini. Dan ini spesifikasinya untuk Dynacord V602. Nah, itu dia untuk powernya. Sekarang kita menuhin salah satu request spesialnya, yaitu di zoning, dimana nanti inputnya itu untuk coffee shop dan toko buku itu akan berbeda, walaupun secara sistem itu dalam satu sistem yang sama dengan input yang berbeda. Nah, ini perannya dari mixer zoning nih. Ini salah satu mixer zoning yang kita pakai, itu dari merek
Tascam dengan tipe MZ223. Sebenarnya di sini ada 5 channel untuk Tascam MZ ini dan bisa sampai 3 zona. Dan kebetulan ini yang kepake hanya 2 aja, jadi di coffee shop 1, di toko buku 1. Jadi masih ada 1 zona lagi, nanti kalau misalkan ada kebutuhan lain ini masih bisa dipakai. Dan ini dia nih untuk spesifikasi dari zoning mixer dari Tascam MZ223 ini. Oke, jadi itu dia ya untuk sistem dari wall mount dan juga ceiling yang kita install di sini. Jadi ini sudah include semuanya dengan cabling, pemasangan, kemudian finishing ya, kabel fleksibel, ducting segala macam ya. Ini sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan user. Dan satu lagi tambahan ya, kita juga memenuhi kebutuhan untuk portable speaker, dimana kalau kita lihat itu ruangannya itu cukup lebar. Solusinya kita pakai portable system yang sudah satu set. Jadi sudah ada subwoofernya, sudah ada bagian topnya, atau mungkin sebagian orang bilang itu satelit ya. Nah ini dari Pro L ya, tipenya adalah season 4. Nah kalian bakalan dapet seperti ini nih. Jadi ada satelitnya, dia ada 2 segmen, bisa digabung atau bisa dipisah, dan juga sudah dapat subwoofer beserta dengan mixer dan processingnya. Jadi cukup satu ini, jadi cukup satu unit barang ini aja itu bisa mencakup ruangan yang cukup lebar di area toko buku ini. Juga pengen tahu ya spesifikasinya seperti apa? Ini dia nih spesifikasinya, gue tunjukin ke kalian. Oke, itu dia untuk spesifikasinya. Nggak lengkap karena sudah ada speaker portable-nya. Pastinya butuh mikrofon ya. Nah di sini kita kasih mikrofon yang gampang-gampang aja, yang satu receiver itu sudah mencakup 4 mikrofon ya. Jadi nggak perlu alat-alat banyak, cukup satu receiver aja bisa langsung 4 mikrofon terhubung. Ini dari Recording Tech dengan tipe RT Super 400. Dan spesifikasinya ini dia nih, kalian bisa pause dulu videonya, kalian bisa lihat dan pelajari. Oke, itu dia untuk spesifikasinya. Jadi untuk wireless system microphone ini kalian tinggal hubungin aja ke speaker portable-nya, sesimpel itu, dan sudah langsung bisa dipakai aja. Oke, itu dia ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa orang yang nanya ya, Bang, kalau misalkan dengan sistem yang seperti itu kira-kira habisnya berapa ya? Ini kita kasih gambaran aja untuk sistem yang tadi kita sudah jelaskan ke kalian, dengan titik-titik speaker yang cukup banyak juga ya. Dengan portable speaker sekalian itu kira-kira habisnya sekitar 100 jutaan. Dan untuk harga tersebut tidak harga fix ya. Jadi nanti juga kita lihat di lapangannya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa, itu menentukan juga apakah nanti bisa lebih murah atau lebih mahal. Itu tergantung nanti kondisi di lapangannya. Jadi kalian bisa langsung WA aja ya, langsung ke nomor sales kita. Nah sekian aja untuk konten kali ini. Nanti kita bakalan kontenin lagi barang-barang atau event atau mungkin project-project lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga komen kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan. Dan jangan lupa juga nantikan konten-konten Toko Sound selanjutnya. Gue pamit dari Toko Sound Pro.
Audio.